Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma. Kali ini saya mau berbagi pengalaman dan mungkin akan sedikit panjang. Eh, Nonton sampai akhir, eh, mungkin ada beberapa yang bisa diambil. Saya sudah mengajar dari 2002. Dari 2002 sampai 2007, 2007 saya mengajar untuk anak-anak dari kalangan high end atau anak-anak orang kaya. Dulu saya mengajar anak dari Vice President Indofood, kemudian Vice President Citibank, kemudian pemilik eh, pemilik pengiriman terbesar di Tanjung Priuk, kemudian banyak lagi ya yang kelasnya tinggi-tinggi. Kemudian di 2009 sampai 2014 saya masuk ke satu yayasan non-profit yang menangani anak tidak mampu. Kemudian berkembang menjadi 9 cabang, memiliki hampir 150 anak. Kemudian di 2006, saya lupa cerita, saya pernah mengajar di Brunei. Jadi yang saya mau sampaikan, saya sudah menangani anak dari usia yang kecil, 1,5 tahun, 1,8, sampai yang usia 38 tahun. Dari background orang tua finansial sangat tinggi, sampai yang paling rendah, pengangguran, gitu ya, waktu di yayasan. Dari suku bangsa yang berbeda-beda, dari ras yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, gitu. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya jalani, saya menemukan dua hal yang membuat orang tua itu berhasil mendidik anaknya menjadi sukses menurut ukuran orang lain, gitu ya. Jadi dua hal ini, yang pertama, tidak bisa ditawar sama sekali. Yang pertama ini dibagi menjadi dua, yaitu taat beribadah dan takut akan Tuhan. Jadi saya pisahkan antara taat ya, karena ada di beberapa kasus taat agama namun malah membuli orang tua lainnya, gitu ya. Jadi taat dan takut. Ketika seseorang itu taat ibadahnya, let's say Muslim, dengan 5 waktu, sholat, maka pada saat dia melakukan ibadah tersebut, dia exercising tubuhnya dia melalui gerakan, melalui pernafasan. Kemudian ketika dia melakukan ibadah lainnya, misalnya mengaji, wirid, dan lain sebagainya, yang saya tidak tahu persis, maka secara mental dia punya kekuatan lebih, karena dia memiliki pengharapan, karena dia memiliki pegangan, gitu. Begitu juga dengan yang Kristen. Yang Kristen juga ada ibadahnya di sepanjang hari itu banyak sekali. Pagi-pagi dia harus saat teduh, pada malam hari dia ibadah keluarga, di tengah-tengah antara ibadah itu dia harus berdoa banyak sekali. Ayah saya pernah bilang sebanyak 7 kali gitu ya, ada ibadah. Selain doa makan dan tidur gitu ya. Ada doa-doanya. Kemudian untuk yang Hindu dan Buddha, ibadahnya juga pastinya banyak. Saya yakin itu pastinya banyak. Dan ada meditasinya juga. Nah, ketika dia taat, balik lagi saya bilang ya, ketika dia taat, dia exercising physically, nafas. Nah, ini akan membantu dia berpikir lebih baik, mengelola keputusan lebih baik, memilih kata lebih baik. Kemudian ditambah ketika dia takut akan Tuhan, maka dia interaksi terhadap orang lain akan lebih baik, melihat anaknya jauh lebih baik,
mengelola apa yang dia pikirkan juga jadi lebih baik karena ada ketenangan. Jadi taat dan takut ini tidak bisa ditawar. Jadi harus taat dan takut terhadap Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya daya juang yang tinggi, punya resiliensi yang tinggi, punya pengharapan yang tinggi, punya daya juang. Karena ketika dia punya daya juang, maka dia akan melakukan apapun. Tapi bukan sekedar melakukan apapun, karena tadi satu yang di pertama itu adalah ibadahnya harus baik, ya, takut sama Tuhan. Maka dia bukan sekedar punya daya juang, tapi dia juga harus pintar mengelolanya gitu. Ada klien yang ikut banyak seminar, banyak training, tapi yang ada malah bingung, tidak tahu harus apa dan memilih apa. Malah berkata begini, kenapa semua praktisi mengatakan hal yang berbeda gitu ya? Karena praktisi mungkin memiliki pengalaman yang berbeda, pastinya memiliki pengalaman yang berbeda, memiliki referensi yang berbeda, bukunya mungkin berbeda. Kemudian cara melihat anaknya berbeda. Ketika anak A datang ke saya, maka yang saya lihat anak itu pada saat itu. Ketika anak ini, anak yang sama yang saya lihat, 3 bulan kemudian datang ke praktisi yang lain, maka yang dilihat adalah anak itu pada saat itu. Bukan anak yang saya lihat 3 bulan sebelumnya. Begitu seterusnya. Jadi, bukan kita yang melihat berbeda, tapi yang kita lihat adalah apa yang terlihat pada saat itu. Nah, finansial saya tidak masukkan ke dalam 2 hal yang membuat orang tua sukses mendidik anaknya. Karena pada saat saya di yayasan, saya menemukan banyak sekali orang tua yang sukses menangani anaknya dengan finansial yang minim, gitu ya. Saya punya murid namanya waktu itu, bukan namanya waktu itu ya, namanya Fenty. Dia tunarungu, tapi dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi sekali, seakan-akan dia tidak tahu kalau dia berkebutuhan khusus. Dia punya keberanian yang sangat tinggi dan dia sangat talkative, sangat cerewet in her way, dengan caranya dia sendiri karena dia tunarungu. Tunarungu yang nggak bisa dengar, dan dia pada saat itu orang tuanya tidak mengajari dia bahasa isyarat tapi bahasa tubuh, dan itu berhasil. Dia bisa bercerita panjang sekali apa yang dia alamin kepada kita guru-gurunya waktu itu. Itu satu. Kedua, saya menemukan ada orang tua yang tidak mampu secara finansial, tapi dia bisa memiliki akses untuk mendapatkan training, mendapatkan seminar dari berbagai macam metode, dari berbagai pendekatan, dari berbagai teknik. Dia tinggal di Jakarta. Akhirnya dia memiliki satu keputusan bahwa saya tidak tepat tinggal di Jakarta. Saya lebih baik tinggal di kampung. Karena dengan di kampung, saya bisa memenuhi kebutuhan gizi anak ini lebih baik. Saya bisa menghindari dia dari makanan yang dia tidak boleh konsumsi gitu. Karena saya akan membawa dia ke kampung, saya bisa memberikan dia ikan atau ayam yang saya ternak sendiri, sayuran yang saya tanam sendiri, cemilan yang saya buat sendiri gitu. Jadi keputusan itu dia ambil setelah dia banyak belajar. Bukan kebingungan yang muncul, tapi dia punya keputusan, dia punya daya juang, dia punya kegigihan bahwa keputusan ini tepat untuk anaknya. Karena anak kita itu tidak tahu dia butuhnya apa, yang tahu itu orang tuanya.
Kalaupun Bapak dan Ibu datang ke banyak praktisi, tetap yang tahu kebutuhan anak itu adalah orang tuanya, bukan praktisi. Yang 24 jam tinggal dengan anak itu adalah orang tuanya. Kita praktisi hanya menduga dengan mengatakan mungkin. Perhatikan, semua psikolog atau psikiater atau dokter pasti, mungkin dokter tidak ya, karena dokter specifically ngomong tentang penyakit, akan mengatakan mungkin, karena tidak ada yang pasti. Anak ini bisa hari ini terlihat seperti ini, ketemu dengan saya di jam tertentu, misalnya Senin jam 9. Maka yang saya lihat adalah anak itu di hari Senin jam 9 dengan kondisi apapun. Entah dia lagi sakit, entah dia lagi senang, entah dia lagi tercukupi tidurnya, akhirnya performance-nya bagus. Dibandingkan dia ketemu lagi dengan praktisi lain di 3 bulan kemudian dengan kondisi yang berbeda. Maka yang si praktisi itu lihat adalah kondisi anak itu saat itu. Yang bisa jadi saat itu mungkin dia performance-nya lagi jelek. Jadi bukan kita praktisinya yang punya sudut pandang berbeda-beda, tapi yang kita lihat adalah anak itu pada saat itu. Anak itu pada saat itu dengan persepsi saya, dengan latar belakang saya, pendidikan, pengalaman yang mempengaruhi kesimpulan saya, gitu. Nah, untuk orang tua yang mampu, yang high end yang tadi saya bilang yang saya tanganin, mereka juga punya banyak cerita di mana mereka sukses. Tapi dua hal ini tetap yang menentukan, yaitu ibadahnya takut akan Tuhan, dan ibadah yang taat ya, dan takut akan Tuhan, kemudian daya juang. Dari situ saya menyimpulkan apapun finansial backgroundmu, apapun agamamu, apapun rasmu, apapun lain-lainnya, coba miliki dua hal ini. Karena yang pertama tadi, takut akan Tuhan dan taat, akan membuat hubungan dengan pasangan pastinya baik. Bayangkan kalau orang tua harus bekerja, salah satu bekerja dan berjuang sendiri terhadap anak itu, maka akan lebih berat dibandingkan kalau dilakukan dengan berdua. Kalaupun saya juga pernah ada kasus di mana orang tua ini taat agama, hanya salah satu yang taat agama, tapi yang taat ini si ibu, karena dia takut akan Tuhan, maka dia tidak banyak menuntut terhadap suaminya, gitu ya. Dia serahkan itu semua kepada Tuhan dan dia menjalankan apa yang menurut dia yang harus dia jalankan. Ini juga kan baik gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau berdua gitu. Nah, itu yang saya mau share. Karena bulan terakhir kemarin saya bertemu banyak orang tua yang sudah mulai jauh sama Tuhan ya. Mungkin karena pandemi, mungkin karena dunia sudah semakin tua, saya tidak tahu. Tapi coba kembali ke sana, dapatkan ketenangan untuk diri sendiri dulu, baru bisa tanganin anak. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Bye-bye.